Sahabat-sahabat Kompas Islam, kali ini kami kembali hadir untuk berbagi informasi Islami yang semoga bisa menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Hajar Aswad adalah batu suci yang terletak di sudut timur bangunan berbentuk kubus yang dikenal sebagai Ka'bah. Batu ini memiliki sejarah panjang dan menjadi objek kekaguman para ulama di seluruh dunia. Hajar Aswad juga telah memicu perdebatan dan spekulasi tentang asal-usulnya selama berabad-abad. Sejarawan sekuler mengklaim bahwa Hajar Aswad adalah batu yang jatuh dari luar angkasa. Sementara itu, banyak ahli geologi di seluruh dunia telah mencoba mempelajari jenis dan sifat batu ini untuk mengetahui lebih dalam tentang karakteristik ilmiahnya. Beberapa peneliti terkemuka dunia juga telah melakukan studi mendalam untuk meneliti asal-usul batu Hajar Aswad. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi studi ilmiah yang telah dilakukan para peneliti dalam mencari jawaban tentang asal-usul misterius batu ini. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini, mengingat Hajar Aswad masih menjadi misteri hingga hari ini. Hajar Aswad memiliki sejarah dan mitos yang kaya, menjadikannya batu yang sangat penting dalam perkembangan Islam. Dari zaman Nabi Ibrahim hingga zaman Nabi Muhammad, Hajar Aswad dipercaya sebagai batu dari surga yang dibawa oleh Nabi Adam saat turun ke bumi. Seiring waktu, batu Hajar Aswad mengalami kerusakan dan terpecah menjadi beberapa bagian. Namun, pada masa abad pertengahan, potongan-potongan batu Hajar Aswad disatukan kembali dan dimasukkan ke dalam bingkai perak yang dipasang pada sebuah batu. Secara historis, Hajar Aswad telah mengalami perubahan warna. Menurut sebuah hadis Nabi Muhammad, beliau bersabda, batu hitam ini turun dari surga, dan warnanya lebih putih dari susu, tetapi dosa-dosa anak Adam membuatnya menjadi hitam. Pemerintah Arab Saudi bahkan telah merilis foto resolusi tinggi 49.000 megapiksel dari Hajar Aswad. Foto ini memungkinkan siapapun untuk melihat setiap detail batu suci ini dengan jelas. Di dalam Masjidil Haram, terdapat 8 kumpulan Hajar Aswad yang menempel pada batu yang lebih besar dan dibingkai dengan perak. Namun, ada juga fragmen-fragmen Hajar Aswad lain yang diklaim berada di Istanbul, Turki, dan di Masjid Agung Sanaa. Selain itu, ternyata ada fragmen Hajar Aswad lainnya yang disimpan di salah satu museum di Inggris. Mengapa fragmen Hajar Aswad ada di Inggris? Berikut faktanya, proses pengambilan fragmen ini dimulai ketika beberapa ilmuwan membaca berita tentang keutamaan dan keajaiban batu Hajar Aswad. Di Inggris, terdapat 3 fragmen Hajar Aswad yang disimpan untuk tujuan penelitian. Sebagai batu yang sangat istimewa dan suci bagi umat Islam, Hajar Aswad selalu menarik minat publik, terutama para peneliti di bidang geologi. Seiring waktu, berbagai ahli telah melakukan penelitian untuk memahami lebih dalam karakteristik fisik Hajar Aswad. Mereka juga ingin memahami proses geologis yang mungkin terlibat dalam pembentukan batu ini. Tentu saja, di antara para peneliti, ada banyak pandangan dan pendapat yang berbeda tentang Hajar Aswad. Salah satu peneliti, Richard Burton, akhirnya mengucapkan syahadat setelah melakukan penelitian mendalam tentang batu ini. Dalam penelitian tentang asal-usul Hajar Aswad, salah satu hipotesis yang diajukan adalah bahwa batu ini berasal dari meteorit. Pandangan ini didasarkan pada katalog meteorit yang disusun oleh Gigaton Prior, yang mengkategorikan Hajar Aswad sebagai aerolit, sejenis meteorit yang kaya akan besi dan silikat. Prior berpendapat bahwa Hajar Aswad adalah meteorit aerolit, yang lebih mirip batu biasa dan tidak didominasi oleh besi dan nikel seperti meteorit pada umumnya. Anthony Hampton dan tim geolog dari Universitas Oxford juga mempelajari sampel tanah yang dikumpulkan dari lokasi Hajar Aswad. Mereka menemukan jumlah iridium dan fragmen kerucut yang langka dalam sampel tersebut. Temuan geologis langka ini, yang diketahui terbentuk di dasar batuan bawah kawah meteorit, ditemukan oleh Paul Parch, seorang kurator batu mineral selama Kekaisaran Austria-Hongaria. Namun, hipotesis ini menjadi subjek perdebatan besar karena ada temuan yang menyatakan bahwa Hajar Aswad memiliki sifat mengapung di air. Ini bertentangan dengan karakteristik meteorit pada umumnya yang memiliki kepadatan tinggi sehingga akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air. Pada tahun 950, Gubernur Mekah, Abdullah bin Muhammad,
menguji batu-batu yang diduga sebagai Hajar Aswad yang dicuri oleh Karmatians 22 tahun sebelumnya dan menemukan bahwa batu-batu tersebut memang bisa mengapung di air. Temuan ini meruntuhkan pandangan bahwa Hajar Aswad adalah meteorit. Selain itu, para ilmuwan belum menemukan batuan meteorit dengan karakteristik yang sama dengan Hajar Aswad. Jadi, batu ini tidak bisa secara pasti dikaitkan dengan meteorit. Meskipun demikian, hipotesis ini tetap menjadi salah satu sudut pandang dalam penelitian tentang Hajar Aswad, dan para peneliti terus mempelajari sifat dan karakteristik batu ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang asal-usulnya. Hipotesis lain yang diajukan dalam penelitian tentang asal-usul Hajar Aswad adalah bahwa batu ini merupakan batuan vulkanik, khususnya batu apung, pumice. Batuan ini terbentuk dari letusan gunung berapi yang menghasilkan magma dengan komposisi kaya silikon dioksida atau batuan asam. Batuan asam umumnya berwarna terang, berbeda dengan batuan basaltik yang gelap. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh United States Geological Survey menyatakan bahwa Hajar Aswad mungkin adalah obsidian dari aliran lava yang umum ditemukan di salah satu medan vulkanik di pesisir barat Arab. Sementara itu, peneliti Robert S. Dietz dan John S. 1 MCHE Pronunciation Hone dari Departemen Geologi Universitas Illinois di Amerika Serikat mengatakan bahwa Hajar Aswad bukan berasal dari batuan meteorit, melainkan dari batuan bumi. Beberapa ilmuwan mencatat bahwa Hajar Aswad memiliki kesamaan dengan batu apung. Batu apung umumnya memiliki warna terang dan sebagian besar terdiri dari pori-pori yang menghasilkan kepadatan sangat rendah, kurang dari 1 gram per cc. Fenomena ini sejalan dengan laporan bahwa Hajar Aswad dapat mengapung di air. Namun, ada tantangan dalam mengaitkan Hajar Aswad dengan batu apung dalam konteks geologi Semenanjung Arab. Vulkanisme di wilayah ini umumnya menghasilkan batuan basaltik, bukan batuan asam yang menghasilkan batu apung. Oleh karena itu, meskipun hipotesis batuan vulkanik telah diajukan, masih sulit untuk mengonfirmasi hubungan antara Hajar Aswad dan batuan vulkanik di Semenanjung Arab. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa Hajar Aswad adalah batuan tertua di dunia, meskipun tidak diketahui secara pasti berapa usianya. Secara umum, ilmuwan dapat menentukan usia batuan melalui teknik karbonisasi dan timbal untuk fosil, usia lapisan tanah, dan hal-hal terkait lainnya. Namun, faktanya, tidak ada parameter yang dapat menjelaskan seberapa tua batu Hajar Aswad. Fakta lain adalah bahwa tidak ada yang pernah menemukan batuan seperti Hajar Aswad. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa batuan ini bukan berasal dari bumi, tetapi juga bukan fragmen batuan meteorit. Ini karena kepadatannya sangat berbeda dari batuan lain di alam semesta. Dalam upaya mencari jawaban yang lebih baik tentang asal-usul Hajar Aswad, muncul hipotesis lain yang menyatakan bahwa batu ini mungkin merupakan jenis impaktite, yaitu batuan yang terbentuk dari tabrakan benda langit dengan kecepatan sangat tinggi dan energi yang besar. Seorang geolog dan paleontolog Swedia bernama Elisabeth Thomsen dari Universitas Copenhagen menyatakan pandangannya tentang Hajar Aswad. Thomsen dengan tegas menyatakan bahwa Hajar Aswad bukan meteorit, melainkan impaktite di daratan Arab Saudi. Produk dari tabrakan ini, yang lebih umum disebut impaktite, dapat ditemukan di lokasi kawah meteorit Wabar, sekitar 550 km tenggara kota Riyadh. Namun, setelah analisis lebih lanjut, hipotesis Thomsen dibantah oleh temuan bahwa struktur Wabar terbentuk pada tahun 1704, hanya beberapa abad yang lalu. Ini jauh lebih mudah dari pembangunan Ka'bah yang terjadi sekitar 40 abad yang lalu. Oleh karena itu, sulit untuk mengaitkan Hajar Aswad dengan struktur Wabar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hajar Aswad bukan meteorit, bukan batuan vulkanik, dan bukan impaktite. Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, misteri asal-usul Hajar Aswad tetap menjadi topik penelitian yang menarik. Namun, yang jelas, Hajar Aswad adalah batu yang memiliki nilai suci dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri menghormati batu ini dengan menciumnya, menunjukkan betapa pentingnya menghargai nilai-nilai agama yang diwakili oleh Hajar Aswad. Dalam kebingungan dan ketidakpastian ilmu pengetahuan, sangat penting bagi umat Islam untuk menjaga kehormatan dan keistimewaan batu Hajar Aswad. Hajar Aswad tetap menjadi simbol kesucian, kemurnian, dan ketaatan dalam perjalanan spiritual umat Islam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.